Karena tujuan utama kita adalah Anda semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan terbesar. 85% orang yang terlibat dalam tindakan kriminal itu tidak punya tujuan hidup. Kalau Anda tidak punya tujuan hidup, ya mungkin bisa berakhir ke sana. Saya tidak minta kalian berpikir positif. Positive thinking itu bisa salah, tapi berpikir benar. Bagi saya, orang yang berpikir suram tentang masa depannya adalah orang yang tidak berani atau tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak percaya pada firman-Nya. Sering-sering Anda berkata tidak kepada diri Anda. Kenapa? Karena diri kita cenderung apa? Positif atau negatif? Negatif. Oke, komitmen artinya begini, ketika kamu bekerja, kamu terserap di dalamnya. Paham ya? Jadi dengan kerjasama, Anda itu menghemat tenaga 71% daripada biasanya. Ya, Anda bisa tahu apa yang firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling membangun, saling mendorong, betul tidak? Di dalam kasih, saling memotivasi. Yesus sebelum dia meninggalkan muka bumi ini, dia membangun tim yang solid, betul tidak? Coba Anda bisa bayangkan waktu Petrus berdebat dengan salah satu saudaranya, siapa yang paling gede di surga? Aku, gitu kan, aku, nggak bisa, aku yang paling gede nanti di surga, aku yang dapat posisi yang paling dekat dengan Tuhan, gitu kan. Dan Yesus berkata apa? Barang siapa yang terbesar di antara kamu harus menjadi pelayan. Oke? Nah, lalu kemudian kita sudah belajar juga beberapa waktu yang lalu tim, ya, arti daripada tim adalah, masih ingat? Together, everyone achieve more. Bersama-sama setiap orang mendapatkan lebih. Ngerti ya? Itulah tim. Ya, saya akan cepat saja, enggak usah lama-lama. Nah, coba Anda lihat tim, ya. Air yang tertampung di dalam timba kayu ini, oke, tersusun ya, timba kayu tersusun dari beberapa potong kayu, betul tidak? Ya, beberapa potong kayu. Nah, air yang tertampung atau hasil yang akan bisa dicapai, hasil yang akan bisa muat itu kalau kayu-kayu itu diikat, ya, di dalam sebuah kerjasama atau di dalam sebuah tim. Dan hasil air yang tertampung itu, ya, paling kecil atau patokannya tergantung dari kemampuan individu. Jadi kalau ada satu kemampuan individu dalam tim rendah, ya berarti air yang dicapai adalah juga rendah. Karena itu kita terus belajar jauh lebih baik. Nah, tetapi kalau tidak ada ikatan, maka tidak ada prestasi sama sekali. Coba Anda bisa bayangkan ya. Oke, kalau Anda mau belajar tentang tim, coba Anda lihat ember ini, ya. Kalau tidak diikat dalam tim, maka tidak akan ada hasil. Satu saja tidak bekerja sama, bocor semua, betul tidak? Keluar semua prestasi, lolos semua prestasi, bukan lulus, lolos semua. Oke, jadi inilah peranan daripada tim. Oke, apakah itu tim? Tim adalah kelompok orang yang bekerja sama, mencapai tujuan bersama dengan suatu cara dan dalam suasana yang khas. Kita punya tujuan bersama. Tetapi ada tujuan yang jauh lebih baik daripada itu. Kita bersyukur ada tema God first. Allah yang lebih tinggi. Semuanya adalah bonus. Kamu nanti menang di DBL, perhatikan baik-baik. Itu bukan tujuan utama kita. Itu bonusnya kita. Kita menang di minggu-minggu yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, itu bonus kita. Karena tujuan utama kita adalah Anda semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan terbesar. Gak dapat bonus ataupun dapat bonus, tetap kita mencapai tujuan yang terbesar. God first, yaitu Anda semakin hidup seperti yang Tuhan mau. Anda semakin serupa dengan Kristus, Anda semakin mulia sama seperti Kristus. Cara ngomong Anda, cara bicara Anda, cara berpikir Anda. Karena kalau Anda mentargetkan DBL juara 1 yang tertinggi dalam hidup Anda, ketika tidak dapat, apa yang terjadi? Stres, betul gak? Goyang, betul tidak? Padahal orang yang berhasil di muka bumi ini adalah orang yang melewati kegagalan demi kegagalan. Kalau tujuan yang di muka bumi ini menjadi hal yang utama dalam hidupmu, Tuhan itu yang bonus, nggak dapat satu saja sudah stres, betul nggak? Stres, lama-lama miring. Kalau sudah miring ke pasar sendirian, ngomong-ngomong sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Pernah lihat kayak gitu ya? Ngamuk-ngamuk sendiri, betul nggak? Iya. Oke, jadi itulah yang terjadi. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan tambahkan padamu. Yang terpenting di dalam camp ini, yang terpenting di dalam latihanmu, yang terpenting di dalam pertandingan nanti adalah kamu menjadi lebih baik. Nah, coba Anda lihat. Wah, ini salah satu contoh teamwork.
Ya. Jadi yang baju merah pengen main PS lama-lama di mana di sebuah toko gitu kan, terus dia duduk, yang satu jadi bangkunya gitu kan. Udah gantian, oke selesai gantian. Nah tuker lagi, ya kan? Kira-kira bisa berapa lama mereka di situ? Bisa seharian, betul tidak? Ya kan? Coba kalau dia sendirian, lama-lama capek, betul tidak? Pegel tidak? Nah ini adalah teamwork, betul nggak? Together kita mencapai banyak hal, ngerti ya? Ini dicontohkan oleh anak. Ini mereka nggak sadar kalau mereka difoto. Tapi dua anak kecil ini ketika dia punya inisiatif, gimana kalau kita kerjasama? Ya kan? Kalau kita jadi bangku-bangkuan, Anda bisa melihat mereka bisa menikmatinya jauh lebih menikmati dibanding mereka bermain sendiri. Paham ya? Oke. Nah 4 hal ya. Prinsip ya, 4 prinsip bagaimana kita memiliki better than good teamwork. Ya, teamwork yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama, ya kan, miliki visi. Sama-sama katakan miliki visi. Miliki visi. Tim harus memiliki visi. Anda juga harus memiliki visi. Nggak ada visi, tidak ada gerakan. Coba Anda bisa bayangkan. Ada orang gitu kan, naik taksi gitu kan, kemana Pak? Nggak tahu. Itu bisa 3 hal. 1, Anda dianggap gila. 2, Anda diputer-puterin, ya. Lalu kemudian Anda bayar mahal. Yang ketiga, Anda dikirim ke rumah sakit jiwa, ya kan? Jadi Anda bisa melihat visi itu penting. Mau kemana kita itu penting. Dan kita tahu bahwa kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. God first, Tuhan dulu yang utama. Lalu kemudian kita ingin ke DBL, kita ingin kemana, kompetisi apa, mungkin ikut kompetisi putra dan sebagainya. Come on, ya jadikan itu target. Tidak ada orang sukses dalam semalam. Sukses dibangun dari target kecil ke target kecil, target kecil, target kecil. Oke? Nah peranan visi. Yang pertama, visi mengarahkan tim. Oke? Amsal 29 ayat 18 ya berkata begini. Where there is no vision, people will be praised, ya kan? Kalau nggak ada visi, kalau nggak ada tujuan, orang itu menjadi binasa. Kalau dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan orang itu menjadi liar. Kalau orang nggak punya tujuan di masa yang akan datang, hidupnya sekarang ini liar, nggak tahu kemana, nggak tahu mesti ngapain. Oke? Coba percaya atau tidak percaya? 85% narapidana adalah orang yang tidak memiliki visi hidup. 85% orang yang terlibat dalam tindakan kriminal itu tidak punya tujuan hidup. Kalau Anda tidak punya tujuan hidup, ya mungkin bisa berakhir ke sana. Jadi orang yang selingkuh, orang yang mencari kenikmatan dengan narkoba dan sebagainya, lalu kemudian orang yang mabuk, orang yang kemudian kebut-kebutan dengan mobilnya yang kenceng-kenceng dan sebagainya, itu adalah orang yang tidak punya tujuan hidup. Berandalan di sekolah, nggak mau belajar dan sebagainya, itu nggak punya tujuan sekolah, ngerti ya? Saya bisa bedakan mana anak yang punya tujuan. Kalau anak itu punya tujuan, misalnya mau jadi dokter, ya SMP, SMA, dia akan belajar sungguh-sungguh, terutama pelajaran yang ada hubungannya dengan pelajaran kedokteran, karena dia punya visi. Suatu saat misalnya ada seorang malaikat datang, katakan malaikat Gabriel datang padamu, ya sama Ishak misalnya, Ishak 5 tahun lagi kamu akan jadi presiden, gimana? 5 tahun lagi, kira-kira apakah Ishak menghabiskan waktu seperti biasanya? Tidak, dia akan mempersiapkan diri. Oke? Tapi dalam hidup ini tidak ada malaikat yang berkata demikian, betul tidak? Kita yang harus menciptakan visi itu, betul tidak? Kalau kamu tidak punya visi, kalau kamu tidak punya impian, kamu akan liar, kehidupanmu akan liar. Come on, coba pikirkan apa yang menjadi visimu. Setiap kita punya visi ya untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Lalu kita memuliakan Allah dengan apa? Kamu mau jadi dokter, mau jadi pemain basket, mau jadi pemain sepak bola, it's okay ya. Ciptakan sebuah visi. Nah, lebih baik Anda menggapai impian dan gagal daripada kamu tidak punya impian namun berhasil. Tahu maksudnya? Lebih baik kamu punya target ke sana, kamu mengarah ke sana tapi tidak kesampaian ke sana, mungkin karena beberapa hal, daripada kamu diam saja dan kamu berhasil diam. Ngerti? Ya? Yang terpenting saya kasih tahu, tidak semua orang sukses di muka bumi ini adalah orang-orang yang mencapai target mereka. Yang terpenting adalah kamu punya target dan kamu berusaha mencapainya.
Artinya apa? Ada progres, ada kemajuan. Daripada kamu tidak punya impian dan kamu berhasil tidak punya apa-apa. Paham ya? Oke. Jadi itulah yang terpenting. Lalu kemudian, ya, visi itu memberikan gambaran ke depan. Visi itu memberikan gambaran yang ke depan. Oke? Imajinasi itu kadang-kadang harus dijaga. Jangan sering-sering Anda memikirkan hal-hal yang negatif dan yang buruk. Kenapa? Itu akan mempengaruhi perasaan dan perasaan akan mempengaruhi tingkah laku. Coba kalau misalnya ini, kita belajar aja. Semua tutup mata. Kita tidak berdoa, cuma tutup mata aja. Oke? Nanti kita akan lihat reaksi kalian. Tutup mata saja. Bayangkan jeruk nipis. Oke? Dibelah jadi 2. Terus kamu diminta menjulurkan lidahmu, lalu saya ambil jeruk nipis, saya peres di atas lidahmu, ya kan? Lalu saya minta Anda mengunyahnya, lalu menggulung-gulungnya, ya kan? Oke, coba buka mata kalian, ayo. Bagaimana reaksi kalian? Hah? Seolah-olah ada yang masuk keluar air liurnya banyak, ada yang gitu, ada kan? Ada ngerti ya? Imajinasi itu, ada orang bilang begini, otak kita itu tidak tahu mana imajinasi, mana gambaran kenyataan. Paham ya? Makanya Alkitab berkata begini, hendaklah pikirkanlah semua ini, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, supaya kamu punya perasaan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, dan patut dipuji, sehingga menghasilkan tingkah laku yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, dan patut dipuji. Saya tidak minta kalian berpikir positif. Positive thinking itu bisa salah, tapi berpikir benar, ya kan? Berpikir benar. Jadi miliki visi supaya apa? Supaya kamu punya gambaran yang tepat tentang masa depan. Kalau kamu punya gambaran yang benar tentang masa depanmu, bukan gambaran negatif, kamu mengklaim janji firman Tuhan bahwa masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan, berarti gambarannya positif atau negatif? Positif kan? Dan Tuhan tidak merencanakan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini berpikir positif tentang masa depanmu. Kalau Tuhan menjanjikan seperti itu, Dia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi Dia. Kenapa Anda menghalangi diri Anda dengan Anda berpikir yang tidak sesuai dengan firman-Nya? Simpel toh? Bagi saya, orang yang berpikir suram tentang masa depannya adalah orang yang tidak berani atau tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak percaya pada firman-Nya. Mulai hari ini berpikir yang benar. Pak, nggak bisa Pak lawan dia. Berpikir yang benar, ya kan? Lebih baik Anda berpikir benar, lebih baik Anda kejar target dan salah. Karena apa? Paling tidak kamu sudah mencoba dan ada kemajuan di dalam dirimu dan kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Daripada kamu berpikir negatif, tidak melakukan apa-apa, tinggal tidur di kamar dan kamu berhasil, kamu tidak ngapa-ngapain. Artinya? Paham ya? Oke. Nah, visi itu memberikan energi dan semangat. Oke. Nah, Florence Chadwick adalah perenang Inggris ya, tahun 1952. Dia berencana ingin dari sebuah pulau ke California, dia berenang. Jadi dia ingin berenang sejarak 32 mil. Itu kali aja 1,7 km. Ya. Jadi dia berenang, dia ingin memecahkan rekor menjadi perenang wanita yang terjauh. Lalu kemudian dia berenang mulai dari sebuah pulau, ya, dengan diiringi kapal, di situ ada ibunya yang memberikan motivasi sebagainya. Nah, pada waktu itu musim dingin. Jadi beberapa orang sudah bilang, sudahlah naik saja, nggak mau. Dia mau terus berenang, memecahkan rekor berenang terjauh. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia mendekati pantai California, dia tiba-tiba ada gejala alam, kabut. Jadi mulai muncul kabut dan sebagainya, dia sudah tidak bisa lihat mana arahnya itu, ya kan? Muncul kabut, terus lama-lama dia capek dan dia lelah. Oke? Lalu kemudian dia berhenti, diangkat tangan, lalu kemudian dia diangkat ke kapal, dan setelah diangkat di kapal, dibawa ke sana, dia baru sadar. Kenapa? Tinggal 1 mil lagi. Tinggal 1 mil lagi. Dia berkata di dalam hatinya, dia berkata pada pers dan teman-temannya, coba kalau aku bisa lihat tujuanku, targetku, aku tidak mungkin akan menyerah. Cuma tinggal 1 mil lagi. Anda bisa bayangkan? Jadi visi itu penting.
Ya, mengarahkan kalian kepada target. Kalau itu mulai kabur, tertutupi kabut, apa yang kamu kerjakan terasa melelahkan. Belajar terasa melelahkan. Latihan terasa melelahkan. Dengerin informasi dari pelatih terasa melelahkan. Diteriakin pelatih malah jengkel. Paham ya? Nah, coba kita refleksikan sama-sama. Ya. Kamu ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan. Ya, kalau Anda yang baca buku Purpose Level Life pasti tahu ya, pasti tahu banyak hal ini, tugas ini. Yang kelas 11 juga tahu ya. Kamu ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Semua adalah karena rencana Tuhan. Pohon kelapa ada tujuannya, binatang hutan pun diciptakan ada tujuannya. Anda di muka bumi ini punya tujuan. Tuhan taruh potensi supaya kamu punya tujuan untuk melakukan sesuatu.